Jadi saat ini kita tuh bukan sedang berlayar ke pulau lain lagi ya, tapi memang lokasi menginap yang akan kita review kali ini tuh punya spot yang sekilas mirip perahu kayu kayak gini sih. Tapi sekaligus menawarkan juga pengalaman menginap yang berbeda lagi. Di lobi utamanya ini ada kolam renang lengkap dengan spot ala perahu ini, dan di depan sana ada view hijaunya alam seluas ini. Ini tuh dimana selengkapnya setelah video openingnya berikut ini aja ya. Setelah sebelumnya kita tuh sudah puas menikmati keindahan alam di Nusa Penida, kali ini kita kembali lagi ke Pulau Bali ya. Lebih tepatnya lagi, lokasi resort yang akan kita review ini ada di kawasan Ubud, Balinya. Dan untuk kali ini juga kita tetap mengandalkan super app Traveloka untuk rencanain liburan kita di Pulau Dewata ini. Makanya daripada liburan kamu berantakan karena salah pilih, pakai aja Traveloka ya. Apalagi untuk cari tempat liburan di Traveloka itu, semudah klik aja icon Traveloka Holiday Stays yang ada di menu utama Traveloka. Tentukan lokasi menginap dan tanggalnya, maka dari sana kamu bakalan langsung disambut dengan banyaknya pilihan lokasi seru buat liburan kamu nih, kayak villa, glamping, resort, hotel, dan banyak lagi. Pakai Traveloka aja ya buat liburan kamu, dijamin bakalan banyak dapat referensi tempat keren buat menginapnya. Dan itu nggak kerasa ya, kita sudah sampai di lokasi yang akan kita review kali ini. Nama lokasinya adalah Kastara Resort nih ya. Jadi setelah kita beres parkir kendaraan, kita langsung mulai aja berjalan masuk ke dalam area resortnya ini ya. Dari sini juga sudah kerasa ya suasana etnik khas Bali di tempat ini. Dan inilah penampakan lobby resortnya. Untuk ruangan lobbynya tuh open space dengan ornamen-ornamen khas Bali di beberapa sisinya. Dan tentu juga disediakan tempat duduk untuk tamu yang sedang dalam proses check-in atau check-outnya ya. Dan pastinya juga ada meja resepsionisnya untuk proses check-innya. Proses check-innya itu nanti hanya mengisi data di formulir saja, lalu meminjamkan KTP untuk mereka kopi dan selesai ya. Tidak ada biaya deposit saat check-in, dan selebihnya kita diminta menunggu dulu sebentar di lobbynya untuk proses pengecekan ketersediaan kamar pesanan kita. Dan ternyata tentunya kita juga dapetin free welcome drink yang segar ini juga ya. By the way, untuk resort ini tuh sudah tersertifikasi CHSE dan termasuk ke jenis clean accommodation ya di Traveloka. Jadi untuk kebersihan dan lingkungan di resort ini tuh udah nggak perlu diraguin lagi ya. Oh ya, untuk lobby ini juga nyambung ke bagian kolam renang resortnya dan juga ke restoran resortnya ini. Kolam renang utama di resortnya ini tuh luas banget dan berjenis infinity pool dengan dapetin view ke arah hijaunya alam di Ubud ini. Dan pastinya juga spot ala perahu kayu yang adanya di dekat kolam renangnya ini juga sih. Jadi banyak banget spot keren yang bisa diakses dari lobby resortnya ini. Oh ya, sambil kita jalan ke lokasi kamar kita mau bahas soal harga menginap di tempat ini ya. Jadi di aplikasi Traveloka harga menginap di sini tuh mulai dari 500 ribuan. Harga 500 ribuan itu tuh dapetin kamar jenis deluxe suite dengan jacuzzi di balkonnya. Cukup keren juga ya. Jenis kedua itu ada kamar namanya Royal Suite with Pool di harga 800 ribuan. Ini adalah merupakan jenis kamar yang akan kita inepin dan kita review kali ini. Nah jadi kayak gitu ya bahasan soal harga kamar di tempat ini. Yang pasti soal harga itu selalu dapat berubah-ubah ya. Harga yang kita sebutin tadi adalah harga yang kita dapetin dan harga yang kita cek saat video ini dibuat. By the way, lihat deh hijaunya pohon-pohon di depan sana, seger banget sih ini viewnya. Dan ternyata sekarang itu kita lokasinya ada di lantai 5 di bawah lobby resortnya ya. Tadi sudah dianterin sama bagian resepsionisnya, kita sudah sampai. Dan begitu sampai tuh ini dong, private pool tempat ini langsung ketahuan ya. Tingginya 1,4 meter. Langsung dapetin view ke arah sana. Jadi pertama kali kita itu private poolnya ya. Di sini kita sampai ke bagian atasnya lagi. Kalau lebih jelas lagi aja, private poolnya kayak gini. Jadi itu pintu masuk pintu keluarnya. Ini private poolnya dengan view sekeren ini sih. Jadi kalau biasanya private pool tuh view-nya nggak terlalu keren, ini udah kece banget sih ini yang di Ubud ini ya. Dari sini kita dapetin meja dan kursi. Dan lalu kita kesini masuk aja ke bagian kamarnya ini ya. Di kamarnya ini barang-barang kita abaikan saja. Di kamar ini kita dapetin TV. Ini di bawahnya ini ada kulkas. Yap, betul ada kulkas. Dapetin alat-alat minumnya kayak gini. Dapat minuman seduhannya juga, kopi, gula, dan lain-lain kayak gitu. Pemanas air, 2 air mineral. Dan ini nih, kasur king size-nya.
Ini dapetin 2 handuk di sini. Ada satu meja lagi di sebelah sini. Oh, ini menu-menu makanannya ya. Jadi bisa pesan makanan di bawah. Harganya masih cukup masuk akal sih ya kalau kita lihat di tempat sekeren ini. Ini ada juga spanya. Seperti itu sih. Jadi ini kamarnya nih. Ini si kasurnya ini dapat view langsung ke private pool kita. Ini keren banget sih ya. Private poolnya juga dapat view ke arah yang hijau-hijau banget di depan sana. Nah, sekarang kita mau lihat ke arah kamar mandinya. Tadi belum kelihatan kamar mandinya kan. Oh, ini ada telepon di sini. Ini kamar mandinya. Di sini kita dapetin wastafelnya. Ada cermin besar di sana. Ini kamar mandinya bentuk modelnya etnik-etnik banget ya. Dapetin sebuah bathtubnya gede banget. Oh, jadi bathtubnya di sini. Ini dapetin lagi shower. Handuknya banyak banget ya. Mungkin yang di depan tadi handuk buat renang ya. Dan ini untuk WC-nya ya. WC-nya juga tersendiri. Tidak ada jet shower, cuma ada bidet aja. Ini bathtubnya di sini, cuman ini ada ornamen besar gitu, tapi nggak dapet view lagi ya di kamar mandinya ya. Kayak gitu aja sih untuk kamar mandinya ini. Oh, ini dapetin lagi kayak lemari gitu, hanger gitu. Oh, bukan. Alat-alat mandi yang kita dapat tuh ada di sini. Sikat gigi, shower cap, sanitary bag, sama 2 buat kumur-kumur gitu. Jadi seperti itu ya kamar mandi tempat ini. Jadi kita nggak ngabisin banyak waktu di bagian depannya karena kamarnya udah langsung tersedia. Sekarang kita mau istirahat dulu aja ya. Jadi kita update lagi soal tempat ini. Sekarang mau istirahat dulu. Dan biar istirahatnya makin refresh, kita pilih untuk mandi sih di siang ini di bagian bathtubnya ini aja ya. Dan karena cuaca di sore harinya tuh udah adem, kita bisa full open aja kamar kita ini. Dan jadinya dari kasur tuh langsung dapetin pemandangan hijau-hijau yang menyejukkan mata di depan sana. Dari kamar ini juga kita bisa langsung dapetin view seluas ini. Dan yang pasti karena ini ada private poolnya juga, sore-sore kayak gini tuh udah waktu yang paling pas ya buat main air di kolam renang pribadinya ini. Jadi yang benar kita suka tuh sambil berenang-renang, kita juga bisa sambil menikmati pemandangan alam Ubud yang asri ini ya. Dan ketika malam harinya tiba, di sini tuh beneran syahdu banget sih, nggak berisik dan malah ditemani dengan suara alam gitu sih. Ini kita sekalian mau lihat-lihat aja juga ke bagian lobby resortnya ya. Dan untuk lobby resortnya juga di malam hari itu malah makin nampak cantik sih, dengan banyaknya lampu-lampu yang menghiasi sekaligus menerangi juga. Oh ya, tapi untuk restoran di resort ini cuma buka sampai jam 8 malam aja ya. Jadi jangan sampai kemalaman kalau mau dine in di restorannya.
Yang pasti kalau misalnya pengen cari suasana selain di kamar aja, bisa langsung ke spot ini aja ya, buat duduk-duduk santai di sekitaran kolam renang lobby resortnya. Dan ternyata di sini juga kita bisa dapetin momen sunrise-nya yang sedamai ini. Oke pagi. Jadi kita sudah inepin tempat ini 1 hari 1 malam. Ini tuh namanya Kastara Resort. Kita pesennya tempat ini tuh pakai aplikasi Traveloka menggunakan fitur Traveloka Holiday Stays, di mana kalau kamu klik ikonnya tuh kayak gini, kamu bakal mudah banget nemuin banyak banget sih pilihan tempat liburan yang kece-kece, kayak villa, hotel, glamping, dan banyak lagi ya. Jadi ini kalau misalnya kamu mau planning liburan, kamu klik aja ikon Traveloka Holiday Stays ya di aplikasi Traveloka. Dan setelah kita inepin tempat ini 1 hari 1 malam, kita mau review soal kelebihan sama kekurangan tempat ini ya, menurut pandangan kita. Kita mulai dulu dari kelebihannya. Untuk kelebihan pertama tempat ini adalah pastinya pemandangan alam Ubud di tempat ini yang hijau dan menyejukkan mata banget sih. Mau dilihat dari lobby resortnya atau dari kamar, kita juga tetap keren banget sih ini view di resort ini. Untuk kelebihan keduanya adalah tentang kenyamanan dan fasilitas di kamarnya ini ya. Kamarnya tuh luas, dapetin view dan cahaya alami yang oke banget. AC-nya dingin, kecepatan wifi-nya juga stabil dan bisa diandalkan. Jadi ini nyaman banget sih kamarnya buat dipakai liburan. Dan setelah bahas kelebihannya, kita bahas soal kekurangannya ya. Kekurangan tempat ini tuh satu hal aja sih menurut kita, yaitu tentang kurangnya privasi. Jadi di pintu masuk bagian depannya ini juga tidak bisa dikunci ya. Dan juga dari jalan di depan sini tuh pengunjung lain juga kalau mau sih bisa intip-intip ke halaman kamar kita ini. Dan juga untuk sekat di bagian pinggir kamarnya ini terhitung kurang tinggi ya. Jadi bisa kayak kita tadi sih, nggak sengaja kita ngintip ke kamar sebelah. Dan satu lagi juga karena kita lokasinya di bagian bawah tempat ini, jadi pastinya halaman kamar kita dan kolam renang pribadinya ini tuh bisa dilihat oleh tamu lain di bagian kamar relax di atas sana, dan juga bisa dilihat dari ujung perahu kayunya ini di bagian lobby resortnya ya. Nah jadi cuma itu aja sih yang jadi concern kita buat soal kamar ini, yaitu kurang maksimalnya privasi yang didapat oleh tamu yang menginap di jenis kamar Royal Suite with pool ini ya. Nah jadi kayak gitu sih ya pandangan kita soal kelebihan sama kekurangan tempat ini. Jadi overall gimana soal tempat ini? Tempat ini tetap oke sih. Ini tempatnya ada di tempat yang lumayan jauh sih dari mana-mana. Tapi di sini tuh kita dapetin view yang keren banget, hijau-hijau kayak gini. Dari kamarnya juga kita dapetin view ke bagian ujung yang sana yang hijau banget ya. Di bagian kolam renangnya juga oke. Kamarnya juga nyaman, AC-nya dingin. Jadi overall tempat ini tuh nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi soal itu tadi sih, kalau kamu milih yang private pool ini tuh kamu bakal ngerasain kurang private ya. Walaupun memang kayak tempatnya tuh pribadi masing-masing si kolam renangnya, tapi di sini tuh kita bisa dilihatin dari bagian jalan depannya itu, dari samping dan juga bahkan juga dari kamar atasnya. Menurut kita bahkan lebih oke kalau misalnya kamu nginep di sini tuh kamu pilih yang private jacuzzi aja, apalagi yang pesan di kamar lantai 1 ya, karena dapetin langsung view ke bagian atas dari tempat ini. Jadi kayak gitu aja sih menurut kita soal tempat ini. Overall tempat ini tetap oke, walaupun itu tadi sih kita tetap kasih rekomendasi untuk kamar jenis yang private jacuzzi aja dibanding private pool ini. Jadi seperti itu aja review lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kali ini bisa di like aja. Kalau menurut kamu tempat ini keren, kamu pengen ngajak teman kamu ke tempat ini ataupun orang-orang terdekat kamu bisa share video ini aja ya. Kamu juga tetap bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Nesco Project. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye!